Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Bertemu lagi dengan saya, Vian Lucas. Di video kita kali ini, kita akan belajar tentang pengaruh subsidi terhadap fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan keseimbangan harga. Sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Terima kasih. Yang pertama akan kita bahas adalah apa arti dari subsidi. Subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi. Subsidi diberikan pemerintah atas penjualan suatu barang yang menyebabkan produsen menurunkan harga jual barang tersebut, sehingga fungsi penawarannya akan berubah, yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Fungsi penawaran setelah subsidi menjadi berikut ini. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengikuti latihan soal berikut ini. Yuk kita simak bersama-sama. Diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 15 min Q dan fungsi penawaran PS sama dengan 3 ditambah 0,5 Q. Subsidi dari pemerintah adalah 1,5 rupiah per unit. Tentukan A. Keseimbangan harga sebelum adanya subsidi. B. Keseimbangan harga setelah adanya subsidi. C. Subsidi yang dinikmati oleh konsumen. D. Subsidi yang dinikmati oleh produsen. Dan E. Total subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah. A. Keseimbangan harga sebelum adanya subsidi. Sebelum ada subsidi, persamaannya adalah PD sama dengan PS. Nilai PD 15 min Q, sementara PS 3 ditambah 0,5 Q. Dari sini kita bisa menghitung dengan pindah ruas. Ini positif 3, pindah ruas ke kiri menjadi minus 3. Sementara di sini tetap 0,5 Q. Min Q di ruas kiri pindah ke kanan, plus Q. 15 kurangi 3, 12. Sementara 0,5 Q ditambah Q adalah 1,5 Q. Maka nilai Q adalah 12 dibagi 1,5. Q sama dengan 8. Karena nilai Q sudah diketahui, maka nilai PD dan PS pun juga dapat kita hitung. 15 min Q, Q-nya diganti 8, maka PD-nya adalah 7. Sementara untuk PS, hasilnya juga harus sama. 3 tambah 0,5 Q. 3 ditambah 0,5, Q-nya 8. 3 ditambah 0,5 kali 8, hasilnya adalah 4, maka PS sama dengan 7. Keseimbangan harga sebelum subsidi adalah 8 untuk kuantitinya dan 7 untuk harganya. Setelah subsidi, maka rumusnya adalah sebagai berikut. PD sama dengan PS. Price of supply, harga yang ditawarkan oleh produsen dikurangi dengan subsidi. Kenapa di sini ada tanda kurang? Karena dengan adanya subsidi, harga yang ditawarkan oleh produsen akan menjadi lebih murah. Sehingga persamaannya adalah sebagai berikut. 15 min Q sama dengan 3 ditambah 0,5 Q, kemudian adanya subsidi, maka dikurangi dengan 1,5. 15 min Q sama dengan 3 ditambah min 1,5, maka hasilnya di sini adalah 1,5 ditambah 0,5 Q. Kita akan pindah ruas. 15 di sini positif 1,5, pindah ke kiri menjadi negatif min 1,5. Sementara 0,5 Q tetap di ruas kanan ditambah
Q. 15 dikurangi 1,5 hasilnya adalah 13,5. Sementara 0,5 Q ditambah Q hasilnya adalah 1,5 Q. Maka nilai Q 13,5 dibagi 1,5. Maka kuantitinya atau Q-nya adalah 9. Nah, maka untuk PD-nya pun kita bisa mencari price of demand 15 min Q. 15 min Q-nya adalah 9. Nah, hasilnya PD 15 kurangi 9 adalah 6. Sementara untuk PS-nya harus sama. PS-nya adalah 3 ditambah 0,5 dikalikan Q, lalu ada dikurangi dengan subsidi. Besarnya subsidi adalah 1,5. Maka hasilnya 3 ditambah 0,5 dikalikan dengan 9 dikurangi 1,5. Maka hasilnya adalah 3 ditambah 4,5 dikurangi 1,5. 7,5 dikurangi 1,5, maka hasilnya adalah 6. Maka keseimbangan harga setelah subsidi adalah kuantitinya 9, sementara harganya adalah 6. Oke, dari pertanyaan A dan pertanyaan B, kita memperoleh tabel atau data sebagai berikut. Ketika sebelum ada subsidi, jumlah barang yang dihasilkan hanya 8. Sementara setelah ada subsidi, jumlah barang yang dihasilkan jauh lebih banyak, yaitu 9. Dan harga barang pun juga mengalami perubahan. Ketika belum ada subsidi, harga barang adalah Rp7. Tapi setelah ada subsidi, harganya menjadi lebih murah, yaitu hanya Rp6. Itulah dampak dari subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Subsidi menyebabkan jumlah barang yang diproduksi lebih banyak, dan harga barang menjadi lebih murah atau harga barang menjadi turun. Nah, lalu berapakah subsidi yang dinikmati oleh konsumen? Subsidi yang dinikmati oleh konsumen adalah seperti yang kita ketahui. Tadi, sebelum ada subsidi, konsumen harus membayar Rp7 untuk 1 unit barang. Sekarang, konsumen hanya cukup membayar Rp6. Maka subsidi yang dinikmati konsumen adalah Rp1 per unit barang. Nah, sementara subsidi yang diberikan kepada produsen, nah seperti kita ketahui, pemerintah memberikan subsidi 1,5. Lalu Rp1-nya diberikan kepada konsumen. Maka produsen memperoleh subsidi sebesar 0,5. Nah, subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah totalnya berapa? Nah, kita bisa lihat, pemerintah memberikan subsidi sebesar 1,5 per unit. Nah, setelah subsidi, barang yang dihasilkan adalah 9. Maka subsidi yang dibayarkan pemerintah adalah 9 dikalikan 1,5. Maka hasilnya adalah 13,5. Demikian pembahasan soal kita untuk hari ini tentang pengaruh subsidi terhadap keseimbangan harga. Terima kasih, kita bertemu di video kita selanjutnya.